Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengetengahkan kepada kita satu hal ini, yaitu prioritas nilai. Pada ruang dan waktu tertentu, hendaknya kita bisa mengutamakan mana yang hendaknya kita dahulukan. Mengapa? Agar tidak salah porsi dan salah langkah. Banyak kali ada benturan kepentingan karena orang salah untuk menentukan prioritas nilai. Karena salah menentukan, maka salah pula dalam memutuskan. Saudara-saudari yang terkasih, kenal dan memiliki hubungan cukup dekat dengan Yesus tidak dengan sendirinya membuat orang tahu apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Kecenderungan kodrati pun tidak cukup dapat diandalkan untuk orang menunjukkan sesuatu yang berkenan di hati Yesus. Itu yang terjadi dalam kisah tadi, yakni dengan Marta. Ketika Yesus singgah di rumah Marta dan Maria, segera saja Marta mengungkapkan perhatiannya kepada Yesus dengan menyibukkan diri melayani Yesus. Karena hanya ia seorang yang sibuk, sedangkan Maria tidak, Marta menegur Yesus yang tidak menganjurkan Maria membantu Marta. Saudara-saudari yang terkasih, salahkah perbuatan Marta? Apa sebab Yesus tidak menegur Maria? Sebaliknya, malah menegur Marta. Apabila keduanya adalah perbuatan yang ditujukan terhadap Yesus, maka apa kelebihan perbuatan Maria sehingga mendapat penilaian lebih dari Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta dan menganggap kesibukan melayaninya adalah salah. Pelayanan Marta dapat dianggap baik juga. Namun, dalam penilaian Yesus, tindakan Maria adalah yang terbaik sebab ia memperhatikan hal yang ia perlu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mendesak kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan dalam mengikuti Yesus. Apakah melakukan perbuatan baik demi Yesus maupun memelihara hubungan intim dengan Yesus dalam doa dan permenungan firman? Ingatlah, keduanya baik dan juga penting. Bisa jadi dan sangat mungkin bahwa prioritas kita sebagai orang modern yang hidup pada zaman ini adalah seperti Marta yang mengutamakan kegiatan. Namun Yesus menginginkan prioritas sebaliknya. Mengapa? Sebab dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, hal itulah ciri seorang murid sejati. Hanya apabila kita selalu lebih dulu mendengarkan suara Yesus, kita akan memiliki prioritas hidup yang benar dan mengerti tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak kesempatan yang memungkinkan kita untuk datang dan duduk di dekat kaki Yesus.
Namun kadang itu bukan yang menjadi prioritas kita. Bisa jadi menurut kita masih ada banyak hal yang harus didahulukan dan diprioritaskan. Maka tidak heran terkadang ada komentar miring yang muncul. Hanya mengingat Tuhan di saat-saat sakit, tapi di saat sehat Tuhan dinomorduakan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh tidak tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan kecuali kita selalu memberi telinga untuk mendengar suaranya. Bagaimana caranya? Mari dan duduklah di dekat kaki Yesus. Dengar dan renungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku hidup di zaman ini yang penuh tantangan untuk hidup bahagia dan kecukupan. Hal ini membuat aku sibuk bekerja, mengejar uang, supaya aku dapat hidup yang cukup itu. Maka dari itu sadarkanlah aku selalu untuk mendahulukan mendengar firman-Mu, keinginan-Mu, dan apa yang harus aku lakukan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.